dengan PP yang sudah ditulis. Mohon izin share screen, Pak ya. Yeah. Oke. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak pagi hari ini dapat bertemu kembali dengan saya Pak Ismail yang tentunya hari ini kita tentang niat. Sebelumnya sebelum kita membahas pelajaran Al-Qur'an hadis ini, materi hadis tentang niat, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Anak-anak sanggup untuk memimpin doa? Siapa yang? Ayo, Pak Mail ingin. Ini PPT-nya belum di share screen ya? Sudah ya, Pak? Oh, belum tampak ya? Oh, nggih. Sepeda Pak nggih. Yeah. Sama ketinggal, Pak? Belum, Pak. Oh, nggih. Siap. Ulang-ulangi malih nggih. Ampun, Bapak. Sampun, nggih. Nggih. Ampunten nggih, kalau ulangi malih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak untuk pagi hari ini Pak Ismail akan membahas mata pelajaran Al-Qur'an hadis, yakni materi bab hadis tentang niat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebelum kita mulai hadis tentang niat, alangkah baiknya anak-anak yang saya tunjuk untuk memimpin doa sebelum. Ayo siapa yang berani untuk memimpin doa sebelum belajar? Oh ya, Abdul Khalik berani. Oke, silakan Muhammad Abdul Khalik untuk memimpin doa sebelum belajar. Diikuti semua ya anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih untuk Mas Muhammad Abdul Khalik telah berani memimpin doa sebelum belajar. Karena hari ini Muhammad Abdul Khalik telah berani, maka Pak Mail kasih hadiah bintang 1. Ya, terima kasih untuk Abdul Khalik. Sebelum kita mulai, Pak Mail akan mengabsen siswa untuk pelajaran. Untuk yang Muhammad Khalik hadir? Oh ya, hadir. Ummu Hanifah. Oh, Pak Sakit. Ada izinnya ya? Oh ya, ya ada izinnya. Terima kasih. Mertiga. Oh, hadir. Kemudian dua. Oh ya, hadir juga. Arafah. Oh, hadir ya. Kemarin kenapa nak? Kok nggak masuk? Oh, sakit. Ya, nggak apa-apa. Semoga cepat sembuh ya. Kemudian Indah Susanti. Oh, hadir ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam kesehatan, dalam lindungan Allah. Cuaca bulan-bulan tidak menentu. Jaga kesehatannya. Untuk pelajaran kali ini, hadis tentang niat yang mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan makna niat dengan tepat. Kemudian, 2, peserta didik mampu menyimpulkan makna niat dengan baik dan benar. Yang nomor 3, peserta didik mampu menghafal dan mengartikan hadis tentang niat dengan baik dan benar. 4, peserta didik mampu mengaitkan isi kandungan hadis tentang niat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan makna niat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tujuan pembelajaran hari ini nak ya. Semoga nanti kita bisa mencapainya. Sebelum kita menginjak ke pelajaran, Pak Mail ingin memperlihatkan gambar. Lah, ini perhatikan gambar di bawah ini. Coba diperhatikan nak. Yang pertama, Indah Susanti. Ayo, itu gambar apa? Yang paling ke atas. Oh iya benar, itu merupakan ada gambar satu keluarga yang sedang berjamaah. Dari situ, apa yang kita ambil dari gambar nomor 1? Niat, ya betul. Niatnya bagus atau jelek untuk sholat berjamaah? Oh, niatnya ya, berarti niatnya baik. Oke. Yang kedua, gambar kedua, itu ada gambar orang yang lagi makan. Siapa ya? Saya coba untuk yuk. Oh, Arafah. Ayo apa itu gambarnya? Benar, itu merupakan orang yang lagi makan. Paling tepat itu merupakan ada keluarga yang lagi sahur untuk puasa. Dari situ apa yang dapat kita ambil? Niat puasa itu betul. Niatnya untuk puasa itu niat baik apa buruk? Ya benar, niatnya niat yang baik. Selanjutnya yang gambar yang bawah yang nomor 3, yang di bawahnya ada gambar anaknya lagi ujian. Coba saya tunjuk untuk Abdul Khalik ya. Abdul Khalik itu gambarnya apa nak? Pinter. Ada anak siswa yang lagi ujian, tapi itu ada siswa yang nyontek. Nah, itu untuk nyontek itu baik apa buruk? Ayo, pinter, niat buruk. Jadi nggak perlu ya, karena itu merupakan niat yang buruk, mencontek, tidak boleh. Kemudian yang terakhir ada gambar yang keempat. Saya tunjuk Ummu Hanifah. Ummu Hanifah, ada gambar apa itu?
Pinter, ada seorang anak yang lagi makan dan minum. Lah yang paling benar itu apa, Wak? Gambar itu yang paling benar itu ada seorang anak yang membatalkan puasa, nah. Jadi masih jam setengah 9 pagi sudah membatalkan puasa. Jadi niatnya itu buruk apa baik kita saat kita melakukan puasa. Pinter itu guru. Jadi dari yang kita ambil dari gambar-gambar tersebut, jadi jangan sampai kita apa? Kita mencontoh niat yang buruk, jangan sampai kita harus mencontoh niat yang baik ya. Kemudian kembali ke materi kali ini hak tentang niat. Ada yang bisa melafalkan untuk hak siapa? Nanti saya kasih hadiah. Ayo yang mau, Pak Mail kasih bintang. Oh iya, Ida Santi. Nah, coba dibacakan, Nak. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in, rawahul Bukhari. Artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya suatu amal seorang itu bergantung kepada niatnya. Dan amal setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pinter karena Susanti telah berani membacakan hadis tentang niat ke depan, maka Pak Mail kasih hadiah. Ya, terima kasih Susanti. Anak-anak, ini merupakan hadis tentang niat. Ya, jadi niat itu merupakan apa, Nak? Suatu hal dan dibarengi dengan perbuatan. Benar. Kemudian pengertian dengan niat itu sendiri apa, Nak? Yang pertama, kata niat. Niat dalam bahasa Arab itu berarti keinginan dalam hati untuk melakukan tindakan. Tidak terdapat definisi khusus untuk itu. Banyak ulama yang memberikan makna niat secara bahasa. Misalnya, Imam Nawawi berkata, niat adalah bermaksud melakukan sesuatu dan bertekad mengerjakannya. Jadi dari sini, dari pengertian niat ini, kita bisa menyimpulkan bahwasanya niat itu merupakan keinginan di dalam hati untuk melakukan suatu tindakan. Tapi ingat, tadi dari gambar yang di depan dari Pak Malik sudah menjelaskan, bahwasanya niat itu harus yang baik, tidak boleh kita mencontoh niat yang buruk. Kemudian maksud dari perbuatan yang berbentuk ibadah. Sudah dijelaskan di depan, ada permasalahan, ada gambar berjamaah, kemudian apa lagi, Nak? Ada gambar lagi sahur, ada gambar anak sedang mencontek, kemudian ada anak yang lagi menjalankan puasa. Lah, itu merupakan perbuatan sebuah bagian yang memiliki ketentuan khusus, misalnya seperti sholat ataupun puasa terikat dengan itu, seperti waktu sahur dan waktu berbuka. Sedangkan maksud dari perbuatan selain ibadah adalah perbuatan manusia yang tidak berbentuk ibadah, misalnya makan, minum, berjalan, bisa rekreasi, keluarga, itu merupakan perbuatan selain ibadah. Jadi nggak perlu membutuhkan niat. Kemudian dalam Islam, niat berfungsi sebagai pembeda amalan. Niat membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, atau membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Niat juga tujuan seorang dalam beribadah. Itu yang menjadi sebab niat menjadikan rukun ataupun syarat sahnya semua amal ibadah. Jadi jangan lupa, Nak, ya, kalau kita lagi puasa, waktu sahur, kita harus apa? Kita harus niat pinter. Sebelum sholat, kita harus melakukan niat, kemudian wudhu juga niat. Jangan sampai kita melakukan apa? Niat yang buruk, nggak boleh seperti gambar yang di depan tadi. Dari sini ada yang ditanyakan, Nak.
masalah pengertian niat ataupun yang lainnya? Oh, nggak ada. Ya, dilanjut Pak Mail ya. Isi kandungan hadis. Ini ada isi kandungan hadis tentang niat. Yang pertama, Abdul bacakan. Ayo Mas Abdul Khalik untuk nomor 1. Ya, ayo baca. Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Ya, pintar. Untuk yang pertama, isi kandungan hadis tentang niat. Yang pertama, yang dibacakan Muhammad Abdul Khalik tadi, niat adalah apa? Ya, melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Jadi kalau kita niat tok, ya niat saja tapi tidak melakukan, berarti apa? Bukan niat ya. Kemudian yang kedua, isi kandungan hadis tentang niat. Yang kedua dibaca Arafah. Ya, ayo Arafah. Harus berani dong. Ya, harus berani. Berani. Oke, ayo Arafah. Niat sangat menentukan sahnya suatu ibadah. Ya, pinter Arafah telah berani membacakan. Niat sangat menentukan sahnya suatu ibadah. Maksudnya apa? Maksudnya niat itu sangat menentukan sahnya atau tidaknya suatu ibadah. Kalau kita tidak niat, kita pas kok tidak niat, maka waskit sia-sia. Sholat tidak niat juga tidak sah. Pintar. Kemudian isi kandungan hadis yang ketiga dibaca Indah Susanti. Ayo Mbak, baca. Hal yang membedakan antara dan ibadah adalah niatnya. Ya, pinter. Yang ketiga ini, hal yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah adalah niatnya. Tadi sudah dijelaskan Pak Mail di depan. Ayo, apa yang bisa menjawab siapa? Apa yang membedakan? Pinter. Kalau kita ibadah itu harus niat. Seperti waktu kita sholat, zakat, dan lain-lain. Kalau kebiasaan, pinter jalan, ya, makan, kemudian lagi ke pasar, ya, itu perlu bukan niat, ya. Yang keempat, isi kandung hadis yang keempat dibaca Pak, ya, ayo, nah, Pak. Allah akan menerima amal ibadah seseorang yang diniatkan secara ikhlas semata-mata mengharapkan ridho Allah. Jadi Allah itu akan menerima amal ibadah seseorang yang diniatkan secara ikhlas, ya, tidak karena itu, tidak karena ini, ya, tidak karena ortu, tidak sesuatu itu, maka akan mendapatkan pahala mengharapkan ridho Allah. Nah, yang kelima, isi kandung hadis yang kelima, hindarilah perbuatan amal ibadah karena ingin dilihat. Dilihat siapa? Dilihat orang, ya, seperti sampean waktu sedekah, kok niatnya pengen dilihat temannya, itu berarti apa? Berarti ria, niatnya ria, ingin dilihat orang. Jadi nggak dapat apa-apa. Kemudian ingin orang lain. Jadi ketika sampean bersedekah atau memberikan kue kepada temannya, kok ingin didengar orang lain. Oh, itu loh rajin memberi, itu loh pinter, sholat terus lah, jangan sampai punya niat rian ya. Pinter. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Oh iya, oke, dilanjut lagi. Kemudian kalau tidak jelas tadi yang belum jelas, ya, kalian bisa mempelajari lewat media belajarnya Pak Mail yang ada di YouTube, ya. Pasti punya bisa diakses di YouTube-nya Pak Mail itu, ya. Di sini ada lembar serta untuk yang pertama, soalnya siapa yang meriwayatkan hadis tentang niat? Ya, siapa yang berani menjawab? Tangan. Oh ya, pintar apa nak? Yang meriwayatkan adalah siapa? Rawahul Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua,
Apakah yang dimaksud dengan ini? Sudah apa? Keinginan dari hati yang disertai dengan perbuatan pinter. Pinter Arofa, berani menjawab pinter. Saya kasih bintang lagi untuk Arofa. Kemudian yang ketiga, di mana letaknya niat? Oh ya, Abdul Khalik. Kemudian yang keempat, bagaimana peranan niat dalam melaksanakan amal ibadah? Yo, yang tahu siapa? Ummu Hanifah. Niat itu merupakan apa? Syarat sahnya suatu ibadah, pinter. Menemukan bintang. Akhir apa akibat bagi orang amal karena ingin dipuji? Apa? Indah Susanti. Oh iya, tidak mendapatkan pahala akibatnya bagi orang yang melakukan amal karena ingin dipuji, maka tidak mendapatkan pahala ingin dipuji orang. Nah, pintar. Kemudian ada tugasku menuliskan hadis tentang niat. Ya, siapkan untuk alat tulisnya, bisa menulis kembali untuk di bawahnya bisa tulis langsung ya. Kembali hadis tentang niat pada kolom yang tersedia dengan menyalin lafal pada format berikut. Nah, ini dengan artinya ya, inamal a'mal biniat yang sesungguhnya segala perbuatan yang tergantung. Iya, pinter. Kemudian biniat artinya dengan niat. Kemudian wa inna malikul imri'in ya bikolik, dan cara seseorang akan mendapatkan manawah. Yang terakhir sesuai dan ya dari pelajaran ini ya, hadis tentang niat, dapat kita ambil keutamaan yang bisa diambil dalam hadis tentang niat tersebut. Di antaranya yang pertama apa? Tidak ada amalan yang diterima kecuali berdasarkan niat. Misalnya tidak sah melakukan wudhu ataupun sholat ya, jika tidak diawali dengan dua. Manusia akan diberi pahala dan siksa menurut niatnya. Sebab jika niatnya baik, maka amalnya akan baik. Jika niatnya buruk, maka amalnya ya ikut buruk. Tadi sudah ada gambar di depan nak ya. Kemudian yang terakhir, segala perbuatan manusia terdiri atas yaitu ketaatan, kemaksiatan. Perbuatan maksiat tidak bisa diubah sama sekali. Contohnya apa? Saat mencuri, ya itu diniatkan untuk sedekah ke fakir miskin, maka hukumnya tetap dosa dan haram, yaitu kandung atau keutamaan dalam masalah bab ini ya. Iya. Di rumah belum kita akhiri, nanti menghafal hadis tentang niat beserta artinya. Jadi untuk pertemuan besok, pertemuan minggu depan, kita akan satukan hadis tentang niat artinya. Ya, terima kasih. Sebelum kita akhir hari ini, mari kita pelajaran kali ini mendapatkan ilmu yang barokah. Ya, Al-Fatihah. Nah, salam dari saya, Pak Ismail, ya nak ya. Salam untuk keluarga, salam untuk ayah dan semoga dasarnya diberi kesehatan. Dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ismail tadi sudah mempraktekkan cara mengajarnya ya. Ini di Ismail di mana ini? Di MI Pak. Ya? Di Jombang. Jombang juga ya. Oh, alhamdulillah ya. Baik, nanti mungkin ada beberapa yang perlu dikonfirmasi ulang ya. Berkaitan dengan bagaimana cara mengajar Ustaz Ismail tadi. Monggo Ustaz Yusam. Oke, terima kasih. Imam Syafi'i.
apa namanya, Pak Ismail. Nggih, Pak. Bahagia. Jombang. Kembang mana, Pak? Terongan, Pak. Nerongan. Nggih. Jadi masuk jalan ke Darul. Nggih, cuma kula kan pasar niku ngaler. Pasar Terongan. Dekat California. Kiai Jabar itu ya? Nggih. Kiai Jabar, Kiai Jabar, Bukan. Kiai Jabar Adlan. Bukan. Nggih. Lampu toh, lampu merah itu ya? Pasar, Pak, pasar Peterongan. Oh, pasar. Nggih. Itu MI-nya pondok juga ya? Pesantren belum? Nggih. Oh. Jadi satu atap ya. Nggih. Oke. Pak Ismail, itu saya melihat tujuan pembelajaran itu belum ada ini ya, sampaiannya yang mau belum ada aspek D-nya itu ya. Dengan apa gitu ya, dengan menghafal niat, dengan hadis tentang niat dengan tepat, dengan benar atau apa gitu. Kalau di PowerPoint ada, di RPP-nya malah belum tertulis. Nanti dicek ya, dilengkapi. Baik, yang kedua, bagaimana sampean mengajarkan niat ya kepada anak kelas 4 MI ya. Niat itu kan bagian kelas 4 itu abstrak, susah menangkap menurut saya. Umumnya anak kelas 4 itu memahami niat itu ya pas talabut itu ya. Kita mau sholat musolli fardhu ya itulah niatnya. Ya itu ketika umi itu ya, nah, itu ya itulah niatnya. Padahal definisinya kan tidak begitu ya. Nah, bersamaan gitu ya. Nah, jadi persamaannya qasdu syai'i ialah muktarinan bifi'lihi kan gitu ya. Sengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Itu gimana itu cara sampean biar paham betul gitu? Ya untuk kalau di kelas untuk anak kelas MI Pak ya, kelas MI kita mengajar tentang niat itu untuk bagaimana anak-anak itu mempunyai niat yang baik dalam melakukan sesuatu. Jadi kita mengarahkan agar anak itu mempunyai niat yang baik, seperti niat sholat ataupun zakat atau puasa. Jadi dia ada anak yang sedang mencontek ataupun yang sedang buka, itu bisa kita berikan untuk gambar itu kepada anak-anak. Jadi anak-anak bisa membedakan mana niat baik dan mana niat yang buruk. Ya itu kalau niat baik, niat buruk. Kalau niatnya sholat, ya. Niatnya berwudu, ya. Itu tidak mudah. Apalagi mengajarkan mazhab Syafi'i, ya. Itu repotnya setengah mati. Ya. Bukan perkara mudah. Kalau orang Muhammadiyah sih wis kadek diomong nois awakmu ujungnya wis mesti jadi gitu ya. Nah, itu di masyarakat itu begitu. Makanya tidak jarang orang belajar niat nek mazhab Syafi'i nek kebablasan niku wong iso was-was gitu ya. Bisa was-was. Hanya karena niat aja orang kalau salah paham itu ya. Isok penyakitan was-was itu Kak karuan, tak waras-waras itu kalau nggak digetak begitu. Ya, makanya penting menurut saya bagaimana cara sampean itu membuat media gitu ya. Nepak niat itu ya ketika bareng gitu loh ya.
ketika nek orang sholat itu pas takbir itu ya, nah itu nekakno ini kostus syai'inya. Nah, itu. Ya itu PR lah, nanti Iya, sampai bisa menjelaskan. iya, Pak. Nah, sekarang sampai tulis ya, tulis tadi kostus syai'i ya, muqtarinun bifi'lihi. Ayo tulis bahasa Arabnya. Qasdu syai'i. Muqtarinun bifi'lihi. Muqtarinun. Qasdu syai'i muqtarinun napa? Bifi'lihi. Bifi'lihi. Qasdu syai'un, Bang. Kostus syai'i, Pak. Oh, syai'i nggih. Ya. Qasdu syai'i muqtarinun bifi'li. Ya, gimana dulu kamu? Nah, kameranya. Mana saya belum kelihatan. Kelihatan, Pak. Kostu. Nah, itu pakai ini ya, shin ya. Balik loh. Kostu. Nggih, syai'i. Ya, mungkin tahu aja pengetahuan dasarnya. Baik, saya kira sampai di sini dari saya, Dr. Safi'i. Terima kasih. Nggih. Matur nuwun, Ustaz. Ya, misalnya. Baik, Ustaz Mail. Iya. Saya menyimak kanjengan ngajar tadi, misalnya di tujuan ada beberapa tujuan tadi, diantaranya adalah menguraikan namanya tampilan ya, kan gitu ya. Kira-kira dari tujuan yang sudah jenengan tampilkan tadi, kira-kira mana ya yang masuk di dalam kategori sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Untuk dari sikap kita bisa kepada niat itu perlu untuk dilakukan sebelum kita melakukan satu hal tadi seperti jamaah dan lain. Kemudian untuk pengetahuan bahwasanya anak-anak itu mengetahui bahwasanya niat itu sangat penting melakukan ibadah, sahnya ataupun tidaknya itu kepada niatnya, dan juga niat itu membedakan antara kesukaan dan juga ibadah. Kemudian nomor setengah Pengetahuan. Begini kau, untuk pengetahuan anak-anak bisa memahami bahwasanya niat itu membedakan antara ibadah dan kebiasaan, dan juga suatu ibadah itu tergantung pada niatnya. Padahal tadi kan ada niat kan ada dua ya. Oke. Ada niat baik, ada niat buruk kan gitu. Gimana kalau ditemukan dengan dua hal gitu? Kira-kira bisa mencontohkan. Dikaitkan dengan dua hal perilaku.
perilaku Pak dengan sikap Ya, nggih. ya sikap. Mungkin dari niat baik dan buruk tadi kalau ditemukan dengan sikap tapi mengantisipasi katakanlah waktu anak-anak melakukan ujian itu jangan sampai mempunyai niat seperti ini. Mungkin itu sikap anak. Oke, yang terakhir yang keterampilan. Untuk keterampilan anak-anak bisa menghafalkan tentang niat dan juga artinya. Ya, artinya anak-anak bisa punya terampil apa? Terampil menghafal gitu ya. Oke, menghafalkan hadis tentang niat. Oke. Lalu saya tadi belum sempat mendengar ya dengan itu di dalam pembelajarannya ini kira-kira nanti jenengan menggunakan model apa gitu tadi ya? Belum ya? Untuk kira-kira modelnya. Iya, PBL Pak. PBL. Gimana kira-kira itu? Kalau kaitkan dengan pembelajaran Al-Quran hadis kaitan dengan niat. Ya tadi sebelum pelajaran saya menampilkan menggambarkan bahwasanya ada gambar orang yang berjamaah, dan ada yang lagi sahur, ada yang contek. Tadi kita bisa menggambarkan dari masalah tersebut bahwasanya niat itu ada yang baik dan juga. Jadi untuk niat sendiri kan bisa mencontoh dari niat gitu. Oke, yang akhir coba dibaca surat Al-Maun ya. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Saya kira cukup ya. Ya, Cukup. Baik, Ustaz Malik, Ustaz Dr. Wisam, saya kira cukup nggih. Nggih, Kembali ke ujian kontre kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.